Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya berada di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Di sini kita akan berjumpa dengan penjual bubur ayam Sunda Cianjur. Kisahnya cukup berliku, perjalanannya seperti apa sampai dia berkembang pesat berjualan bubur ayam. Konon beliau saat ini memiliki 10 cabang bubur ayam. Seperti apa kisah dan ceritanya? Ikuti terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan informasi mengenai inspirasi usaha di Fauzi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudu. Asli Cipanas, Dudu. Tapi orang bilang ya panggil di sini Dudung ya. Padahal nama asli saya Dudu. Saya tinggal di Cipanas, sebelah Kota Bunga. Mulai merantau tahun 96. Awal-awalnya saya mulai jualan dari ini dulu dah. Iya. Pertama saya jualan kue gemblong, ngambil gemblong tahun 90 sampai 97. Pertamanya saya tahu jualan bubur. Nah, ikut jualan gemblong ya kayak gini, kayak orang ini nih. Ikut sama saya nih gini di depan Istana Cipanas. Tapi saya sambil bantu-bantu jualan bubur, sambil bantu-bantu nyuci mangkok, beres-beres meja gitu. Akhirnya saya itu kurang lebih ikut sama dia setahun lah dari Cipanas itu. Nah, di situ saya sempat berhenti, nggak jualan bubur, nggak jualan kue gemblong, merantau ke Jakarta tahun 96 sampai 97. Pas mau nikah lah saya ceritanya pergi dari kampung ke Jakarta. Pertamanya ke daerah Tebet. Di situ saya ikut sama tukang bubur orang orang Malang, orang Jawa. Cuman ikut cuci mangkok doang. Cuci mangkok, ngeliatin masak kayak gimana. Nah, di situ nggak lama, cuma 2 bulan kalau nggak salah. Nah, saya pindah lagi ke bubur ayam Sukabumi yang ada di daerah sana juga. Daerah Tebet, buburnya rame banget sama. Nah, di situ cari pengalaman lah, cari ilmu di situ. Nah, akhirnya kalau nggak salah pas mau nikah saya pulang tahun 97 karena disuruh orang tua, kamu nikah sama ini gitu. Akhirnya ya alhamdulillah saya nikah sampai sekarang awet ya. Alhamdulillah. Nah, di situ saya kembali lagi jualan bubur. Jualan gemblong lagi. Pas nikah nggak berhenti dulu jualan gemblong. Saya sama kakak ipar disuruh nunggu di warung samping Kota Bunga. Nah, di situ sampai punya anak 1 kalau nggak salah, mau 2 tinggal di warung di situ. Karena saya digaji ya mungkin nggak cukup lah istilahnya, nggak cukup digaji. Waktu itu digaji sama istri berdua 10.000. Istri di rumah, saya di warung, berdua 10.000. Akhirnya saya jatuh sakit nggak tahu kenapa, jatuh sakit lah istilahnya. Jatuh sakit selama kurang lebih 2 bulan. Kata orang tua, kakak kurang lebih 2 bulan. Tapi perasaan saya kayak sehari gitu. Oh gitu. Sakitnya aneh ya. Sempat nggak sadar gitu. Iya, nggak sadar. Waktu tinggal di warungnya, saya ambil hikmahnya. Di situ saya keluar dari warung itu. Saya ngikutin sama bos bubur ini Di daerah Cipanas lagi. Oh, Cipanas. Di Cipanas.
dia masih punya cabang berapa ya, 2 kalau nggak salah. Sama yang di sini akhirnya saya ditempatin sama bos ini, kalau kamu mau ngikut lagi sama saya boleh. Saya ditempatin di puncak. Nah di puncak, nah di situ dari nol sampai rame, udah rame, diambil ya sama bos, dikasih sama adeknya. Nah saya dipindahin lagi ke puncak, cuman yang ada jalan 2 itu ke bawahnya. Dekat, ya, dekat Rumahnya Bung Karno, iya, bukan sebelumnya di puncak. Puncak. Gunung Mas lah, Gunung Mas, iya ya. dibilangnya Gunung Mas. Nah di situ lagi, saya mulai lagi dari nol. Nah di situ udah rame, ya diambil lagi, kan namanya pekerja lah istilahnya. Mau digebenain boleh-boleh aja. Nah, akhirnya saya dipindahin lagi ke Jakarta tahun 2006. 2006 saya disuruh megang di sini di Jakarta, di apa namanya? Ya sebelum Kemang, pokoknya sebelum Kemang. Iya, di Antasari di situ. Nah, di situ megang kurang lebih setahun. Itu sendiri aja, didorong-dorong dari belakang ke depan, didorong. Nah di depan mangka, depan rumah, depan warung nasi kayak begini. Ada salonnya waktu itu, masih inget. Nah di situ udah rame, ya diambil lagi sama bos. Ya udah dikasih lagi. Saya disuruh megang di sini. Nah awal-awalnya Cinere 2000, ya kurang lebih lah 2007. Oh iya ya, 2008 percis ya. Saya sini 2008, hampir 2009 saya punya sendiri baru. Memberanikan diri. Istilahnya gimana ya? Begini, waktu itu kan saya suruh megang bekas anaknya, rame banget kan sama orang tuanya. Nah, dipegang sama anaknya agak menurun, nah dipegang lagi sama saya, nah rame lagi. Ya udah rame lagi begitu. Waktu itu istrinya yang pertama meninggal, jadi itu gak mau ngurusin bos, ceritanya gak mau ngurusin. Ya terserah kamu aja lah, kamu urus aja sekarang. Nah ya akhirnya pas itu saya kan tempatnya mau dibangun abnormal sekarang tuh. Nah, bos nggak mau ngurusin, nah saya cari sendiri waktu itu, cari tempat sendiri. Ya akhirnya dapat di Ramayana. Ada depan Ramayana di situ persis. Dapat setahun setengah tuh jualan di situ. Dari situ Ramayana bangkrut, saya pindah lagi ke sini. Nyari lagi ke sini. Nah, waktu nyari mah ke sini ini kan dulu salon. Salon The Mos. Sama bos tuh. Ya akhirnya pindah ke sini. Nah, sampai sekarang di sini. Alhamdulillah. Kan gini, kan di situ tadinya udah gak mau ngurusin nih. Saya sempat pulang dulu sama yang punya ini, sama sekarang lah saya bilang orang tua. Udah anggap saya orang tua lah. Sama orang tua saya bilang, saya mau buka, kata orang tua jangan dulu buka katanya. Pernah ngomong gitu. Jangan buka, jangan, udah aja urusin itu. Nah, akhirnya saya mah terus terang buka dari belakangnya dia. Ketahuannya udah hampir setahun lah baru ketahuan buka cabang tuh sama orang tua. Dulu mah nggak boleh. Ya, nah akhirnya dibolehkan, boleh katanya kalau mau buka mah buka cabang, cuman nama beda. Ya akhirnya dulu kan bubur ayam Cianjur aja, sekarang mah bubur ayam Sunda asli Cianjur. Nah waktu itu kan saya sempat pulang tuh waktu di Ramayana karena mau diambil. Saya sempat pulang dulu karena waktu itu kan masih digaji sama istri, kalau nggak salah 600.000. Udah punya anak 2 deh, digaji sama istri. Akhirnya saya kan pulang dulu karena mau diambil tuh tempat yang Ramayana sama anaknya katanya. Waktu itu tapi saya nggak boleh karena tempat itu waktu itu dapet saya lah istilahnya gitu. Cuman barangnya punya bos. Akhirnya saya pulang dulu, istirahat dulu. Akhirnya bos datang lagi nyuruh jualan lagi. Nah saya mulai dari situ saya mulai begini.
saya mau lah kerja lagi, cuman saya pengen ada perubahan gitu saya gitu. Jangan digaji, kata bos mau kamu apa, gimana ya terserah aja, saya mau bagi hasil boleh, mau setoran juga boleh gitu. Ya akhirnya saya setoran sama orang tua angkat lah, sama orang tua angkat sistemnya setoran. Pertama 4 juta, kesininya semenjak pindah ke sini ya saya agak menurun karena jauh pendapatan sama waktu di Ramayana mah. Kalau Ramayana ya alhamdulillah. Nah sisa setoran dari 4 juta itu alhamdulillah saya bisa nyisipin, nabung ya, nyalengin lah dikit-dikit. Akhirnya saya buka cabang pertama di Fatmawati, BDN Aliklas. Iya, Aliklas itu. Nah, hasil dari di Ramayana tuh, hasil sisa apa? Sisa setoran itu saya tabungin, bisa makan, bisa apa gitu. Iya. Akhirnya bisa buka cabang. Nah, berarti buka cabang di sana selama sampai sekarang tuh udah berapa tahun lah. Nggak tahu. 2009 tuh, 2010 lah. Kurang lebih yang di sana sampai sekarang. Akhirnya uang yang di sana kan nggak ke istilahnya nggak ke makan, iya. Karena ada yang di sini, iya. Nah yang di sana dikumpulin buat buka cabang yang lain-lain. Sampai sekarang berapa cabang? 10 alhamdulillah. 10. Semua sistemnya gimana? Bagi hasil. Kalau dulu sebelum pandemi, yang di Bogor mah mencapai 8 juta. 8 juta itu udah dibagi 2, berarti 16 juta. Waktu dorong cerita saya yang paling teringat sekarang, anak yang nomor 3 yang mau nikah sekarang tuh ikut digerobak, ditabrak orang, itu aja sampai sekarang inget gitu. Pas habis subuh dorong gerobak, bawa bubur segala macam, sate, pas pinggir jalan ditubruk sama motor gelap, jegret, itu aja sampai tumpah. Iya, tumpah semua. Untung nggak kena anak tuh sampai sekarang. Itu kenang-kenangan yang paling paling berkesan. Jadi teringat terus gitu. Tapi diganti nggak sama yang alhamdulillah enggak. Alhamdulillah biarin aja. Kabur? Enggak kabur. Karena musibah, biarin aja. Tapi enggak tumpah semuanya, bubur juga cuman sedikit separohnya. Cuman sate yang sebagiannya pada gerobaknya pada pecah dong? Waktu itu enggak pakai gerobak udah duluan. Kita bawa yang gerobak kecil yang yang pakai iya, gerobak udah ditaruh di depan Ramayana. Khas Cianjur buburnya kan ada kuah kuning ya, namanya kalau Cianjur mah pepesnya lah istilahnya, pepes daun bawang, ada itunya. Kalau bumbunya ya biasa aja, beras dari Cianjur juga. Kita pakainya pandan wangi, tapi pandan wanginya udah kita beli yang patah-patah, bukan yang kuah satuan. Kerupuk, kecap, produk dari Cianjur. Di sini kecap nggak ada, kerupuk juga kayak gini mah nggak ada. Ini satenya juga nggak amis. Kalau yang lain kan bau amis atau bau apa gitu, kayak ususnya ini. Yang lain kan bau amis, ini mah enggak. Karena prosesnya 2 kali rebus. 2 kali rebus. Yang satu rebus dibuang, langsung ditusukin, udah ditusukin. Rebus lagi. Baru direbus sama bumbu, ngilangin amis. Kurang lebih 1 jaman itu. Yang pertama ngasih bumbu ngerebusnya.
impian saya mah cuman begini aja, satu-satunya usaha saya pengen berkah, pengen ngajak tetangga yang nganggur-nganggur, gitu aja. Oh, oke. Itu aja. Bermanfaat buat masyarakat ya. Bermanfaat lah buat tetangga yang nganggur, yang apa gitu. Jadi banyak Kuncinya jualan bubur, kejujuran aja udah. kejujuran. Kejujuran udah cukup, Pak. Itu aja. Saya pengennya begini aja. Saya mah sedikit yang penting barokah lah, manfaat ya. Jadi dia juga Kita nggak- tanpa mereka nggak mungkin begini. Nah, ngawasinya gimana? Diawasin apa enggak? Enggak, saya mah percaya aja. Kayak Iya, kita jadi saling aja. saling aja. Makanya kata saya kan begini, modalnya harus jujur aja. Kejujuran itu yang paling susah, kejujuran. Dan- Wah, kemana-mana kalau pengen sukses ya jujur aja. Ada juga paling begini, ada yang lain pernah kerja di saya, dia buka cabang, bukan buka cabang ya, buka sendirilah istilahnya. Ya saya doain, Iya. bersyukur Dia bisa anak buah berkembang. anak buah udah mulai gitulah, bisa buka sendiri, udah alhamdulillah. Tapi caranya harus kayak gimana, kita harus ngomong. Kita kan datang kelihatan muka, pergi juga harus kelihatan. Harus itu. Kalau bisa ya itu sebelum kita mulai beraktivitas kan kita bangun jam 3. Iya. Itu jam 3-nya itu waktunya kita ya kalau bisa sholat dulu lah. Berdoa dulu, sholat dulu lah, sholat malam. Itu pas-pasnya ya, sambil nungguin air mendidih itu. Oh, sambil Nungguin air Sebelum mendidih muter kita bisa sholat dulu lah 2 rakaat atau berapa rakaat kita semampunya aja. Itu aja. itu resep intinya di situ Nah. ya. Udah berangkat haji, Pak? Berapa kali? Alhamdulillah udah Jadi kemarin. benar kalau tukang bubur naik haji Pak Dudu ini ya. Jangan-jangan cerita ceritanya dari Pak Dudu nih. Alhamdulillah ya.